diri. Jadi mau melangkah itu keserimpet dengan sarung yang dalam tubuh kita sendiri. Makanya satu contoh ya, di Indonesia sendiri kita dengan saudara terdekat kita Muhammadiyah itu setiap awal Ramadan dan akhir Ramadan selalu berdebat soal ngincang hilal. Padahal Amerika sudah menginjak-injak bulan itu. Mereka astronotnya sudah menginjak. Kita masih berdebat gini, terus kapan nginjaknya ke bulan? Kita selalu ribut menjelang isbat. Padahal Amerika, orang-orang Amerika itu sudah ada pernikahan di atas bulan. Jadi mempelainya cuma 3. Satu mempelai laki-laki, mempelai perempuan, yang satu pendeta. Saya harap nanti ada umat Islam yang suami istri, kemudian ada satu ustadz yang mengangkat. Nggak apa-apa lah ngajak saya misalnya bertiga gitu ya. Yang lainnya kemudian video call, Bos. Saksinya itu pakai video call. Bisa kok ya, bisa. Kita carikan dalilnya dulu. Jadi sekali lagi ini terkait dengan hal semacam itu. Kemudian memang betul mereka sudah istilah Gus Dur ya. Mereka itu sudah tinggal landas, kita masih tertinggal di landasan. Kemudian yang kedua, kita ini memang sudah sedikit menurun ghirahnya, keilmuan. Tidak apa-apa. Yang terpenting kemudian sibuk menata. Alhamdulillah kita di masing-masing PCNU atau masing-masing di lembaga pendidikan itu sudah mulai perbaikan dan tidak menghirau. Kalau masalah kunut juga alhamdulillah ya, kita di Jawa Timur antara kita dengan saudara kita dari Muhammadiyah pun juga sudah mulai berkurang perdebatan kunutnya. Bukan lantaran sama-sama alim tahu dalilnya, bukan. Tetapi baik mahasiswa yang NU ataupun yang Muhammadiyah itu subuhnya jam 7 gitu. Jadi sudah sama-sama tidak kunut sekarang. Sebab kalau mahasiswa NU kunut ketahuan ini kalau ternyata usollinya tadi adalah usolli fardus subha. Kok dibaca subha? Subuh dan duha. Jadi langsung jadi 4 rakaat. Jadi sekali lagi monggo ini dian mawon di perdebatan niku di skip. Memang selalu muncul ketika ada Ustadz Salafi yang baru keluar. Jadi misalnya yang awal-awal ya, Ustadz di mana gitu, lalu dia heboh, setelah sama kawan-kawan kita dulu didebati, dia menurun. Ada lagi Ustadz baru keluar dari Timur Tengah, diserang turun, muncul lagi. Itu terus menerus begitu. Dan meskipun ini lulusan Timur Tengah, alhamdulillah bagi kita yang di Jawa Timur dan Jawa Tengah selalu bisa mengimbangi. Karena meskipun kita tidak langsung belajar ke sana, paling tidak kita berkolaborasi antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Kalau disingkat kan Timur Tengah juga itu. Jadi sama-sama Timur Tengahnya, cuma kita bagian Jawa. Tapi alhamdulillah di pesantren-pesantren kita, saya dengar beberapa mahasiswa Indonesia yang menyertai Masyayikh Al-Azhar itu kebanyakan justru dari pesantren-pesantren salaf seperti Lirboyo, Sidogiri, Pondok Saran. Ini artinya sekali lagi ilmu pesantren salaf kita itu diakui oleh beliau, oleh para Masyayikh Al-Azhar, ulama Timur Tengah, karena memang kemudian ya meskipun secara kualitas lebih tinggi para ulamanya, paling tidak kemudian apakah di bagian orang-orang terdekatnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi leres niku kita, kalau bagi saya lebih baik memperkuat internalisasi daripada kemudian ini, karena ini tidak habis ini, nanti muncul lagi. Setiap saya ke Madinah itu ketemu dengan mahasiswa Madinah yang berkultur dari pesantren, saya tanya itu, sekarang siapa Ustadz Salafi di Indonesia yang mulai muncul bibitnya di Masjid Nabawi? Disebut Ustadz ini. Apa disertasinya? Mesti disertasinya selalu berkaitan dengan masalah.
Jadi mulai dari mempermasalahkan akidahnya Ki Hasyim Asy'ari, akidahnya Syekh Mahfud At-Tarmasi. Anehnya di sana itu, kalau ada yang berkaitan dengan judul disertasi yang menyalahkan ulama setempat, itu di ACC sama dosennya. Jadi ke belakang itu muncul nanti itu. Makanya kita lebih baik menguatkan internal supaya ketika mereka ini nanti pulang nggak sampai kita keserimpet lagi dengan hal-hal yang semacam ini. Mohon maaf kalau terlalu serius nih, karena memang penanyanya sama sekali tidak tertawa tadi. Jadi sekali lagi mohon maaf karena ini majelisnya seharusnya majelis penuh dengan tawa. Matur nuwun, matur nuwun.